Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada pengasuh Universitas Islam Zainul Hasan Ginggung, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Ginggung, yaitu Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang terhormat kepada dosen pembimbing lapangan PPLK 2, yaitu Ibu Ismatul Izza MPDI. Yang terhormat kepada kedua orang tua yang sudah memberikan doa dan memberi semangat kepada kita, dan tak lupa pula kepada teman-teman PPLK 2 yang sangat kami cinta sayangi. Baik, kami akan sedikit memaparkan mengenai tugas PTK kami yang berupa jurnal dengan judul Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Learning dalam meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Nahdlatul Ulama Keraksan. Kenapa kami mengambil judul ini? Karena kami sebagai peneliti sudah membuktikan bahwa penggunaan pembelajaran cooperative learning dalam meningkatkan keaktifan siswa di dalam kelas dan kemampuan berpikir kritis pada siswa meningkat. Nah, rumusan masalah pada pembelajaran hari ini yaitu bagaimana efektivitas model pembelajaran dalam meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 7. Tujuannya yaitu untuk mengenali bagaimana efektivitas model pembelajaran dalam meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 7 tersebut. Nah, di suatu pembelajaran, kami sebagai peneliti mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Dan ketika dianalisis, hasil belajar siswa sebelumnya ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap mata pelajaran tersebut masih belum optimal atau dikategorikan masih rendah. Dan di dalam kelas, siswa cenderung pasif serta kurang terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, salah satu faktor yang mungkin menjadi penyebabnya adalah kurangnya interaksi antar siswa dalam proses pembelajaran. Dan masih banyak guru-guru yang menggunakan metode konvensional secara monoton dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Itu mungkin rata-rata guru menggunakan metode ceramah. Jadi anak-anak di dalam kelas ini terkesan kaku, didominasi oleh guru. Nah, setelah menelaah masalah tersebut, maka diadakan perubahan teori dan model pembelajaran. Dan teori yang kami anggap relevan dengan fenomena tersebut yaitu teori kognitif. Kenapa? Karena teori kognitif adalah sebuah pendekatan dalam psikologi yang berfokus pada proses mental seperti berpikir, mengingat, memecahkan masalah, dan memahami informasi. Teori ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana manusia memperoleh, memproses, menyimpan, menggunakan informasi. Dengan butuhnya suatu pendekatan, pendidik memilih untuk menggunakan model pembelajaran cooperative learning tersebut. Nah, model pembelajaran cooperative learning adalah dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam kelas 7. Dengan memberikan model pembelajaran tersebut, guru diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Metode penelitian yang kami pakai
yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK dengan desain penelitian yang terdiri dari 2 siklus. Nah, tiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu pertama perencanaan, kedua pelaksanaan tindakan, ketiga observasi, dan yang terakhir refleksi. Jenis data yang didapat dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Nah, sumber data penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini data yang didapat langsung dari sumber pertamanya, seperti guru, siswa, dan observer. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari tangan kedua atau data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain. Tidak langsung diperoleh oleh peneliti. Nah, data sekunder meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil laporan, dan lain sebagainya. Data tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Yang kedua, wawancara atau diskusi. Yang ketiga, tes. Yang keempat, dokumentasi. Analisis data kualitatif yang digunakan dalam PTK, penelitian tindakan kelas, adalah meningkatkan motivasi dan interaksi siswa di dalam kelas. Dengan demikian, ditentukan indikator kualitatif pembelajaran dapat dilihat dari aktivitas dan hasil belajar siswa dan guru. Selanjutnya, hasil pembahasan. Pada pelaksanaan tindakan terdapat 2 siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua. Siklus pertama, yang pertama yaitu perencanaan. Nah, kita sebagai guru atau sebagai pendidik, sebelum masuk kelas kita harus membuat perangkat pembelajaran terlebih dahulu, yaitu berupa RPP atau yang disebut dengan modul. Yang kedua yaitu pelaksanaan tindakan. Nah, tindakan dilakukan menggunakan pembelajaran kontekstual dalam kelompok besar dengan 6 atau 7 siswa per kelompok pada materi pengertian dan jenisnya hadis tersebut. Jadi guru setelah membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, guru memilih model yang mana yang mau digunakan. Nah, kami di sini menggunakan model cooperative learning, yaitu berupa kelompok kecil atau diskusi. Nah, setelah diskusi kita membahas materi tersebut. Yang ketiga yaitu hasil evaluasi. Pada akhir siklus pertama, siswa diberi tes akhir dengan tujuan mengevaluasi keberhasilan tugas-tugas yang diberikan. Hasil tes menunjukkan skor minimal 80 atau KKM dalam pelajaran Al-Quran Hadis itu 80. Yang keempat yaitu hasil refleksi. Menurut analisis, hasil pengamatan guru, hasil pengamatan siswa, dan hasil belajar siswa, maka dapat disimpulkan bahwa pada tingkat 1 indikator kesuksesan belum tercapai, sehingga perlu diadakan tindakan perbaikan pada siklus 2 agar hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. Tabel tingkat keberhasilan siswa pada siklus pertama. Pada siklus pertama, siswa rata-rata skor hasil belajar siswa itu masih 18% sebelum menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Nah, sesudah pembelajaran cooperative learning diadakan, ini sudah mulai meningkat, rata-rata skornya itu 82%. Berdasarkan hasil penelitian, tabel tersebut menunjukkan hasil partisipasi siswa dari siklus pertama ke siklus kedua. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa partisipasi siswa meningkat 64%. Dari siklus pertama yaitu 18% dan ke siklus kedua yaitu 82. Jadi meningkatnya 64%. Yang menunjukkan bahwa aktivitas siswa meningkat selama proses pembelajaran.
Pada siklus kedua, nilai rata-rata keberhasilan siswa adalah 82% yang memenuhi kriteria baik dari indikator yang ditetapkan. Awalnya masih kurang, dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning, kita sudah memenuhi kriteria baik. Hasil penelitian dan analisis data ditemukan bahwa pembelajaran cooperative learning dengan setiap pertemuan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan keaktifan siswa. Kesimpulannya yaitu hasil dan tujuan penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran cooperative learning efektif, sangat efektif dalam meningkatkan hasil belajar Al-Quran Hadis pada siswa kelas 7 dengan ketuntasan yang baik. Menunjukkan 18 siswa yang memenuhi syarat dan 4 siswa yang belum memenuhi syarat dengan rata-rata 82%. Siswa lebih tertarik dan termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran cooperative learning tersebut daripada sebelumnya hanya menggunakan metode ceramah dan lain sebagainya. Dan dengan menggunakan media tersebut, siswa juga dapat aktif di dalam kelas. Mungkin itu saja dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.